Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Video kali ini kita akan membahas berita yang ditayangkan oleh detik.com yang membahas terkait dengan lobi-lobi DPR kepada pemerintah untuk mengamankan tenaga honorer. Apa saja hasilnya? Silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian terus mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, Bapak Syamsul Rizal, menguraikan bahwa pihaknya saat ini tengah mencari solusi agar honorer tetap bisa bekerja. Hingga saat ini DPR telah melobi pemerintah agar anggaran untuk tunjangan dan gaji 2,3 juta tenaga honorer itu masih ada hingga dengan tahun depan atau tahun 2024. Sebelumnya sebanyak 2,3 juta honorer ini terancam tidak akan diperpanjang menyusul keputusan Kemenpan yang resmi akan menghapus tenaga non-aparatur sipil negara di instansi, baik di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penghapusan itu telah tertuang di dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan telah ditandatangani pada tahun lalu. Surat tersebut menjelaskan tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian yang ada di pusat maupun daerah. Syamsul Rizal menyebutkan bahwa lobi yang sedang dilakukan ini adalah untuk memastikan agar keberadaan para tenaga honorer ini beserta dengan para keluarganya dapat tenang dan nyaman di dalam melaksanakan tugas. Dan alhamdulillah pihak pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menyetujui anggaran untuk pembayaran gaji tenaga honorer itu bisa tersedia hingga tahun 2024. Jadi rekan-rekan, anggaran pembayaran gaji untuk tenaga honorer itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syamsul Rizal itu masih tersedia hingga dengan tahun 2024. Menurutnya, awalnya data tenaga honorer itu sekitar 640.000, namun saat didata, jumlahnya membengkak hingga 2,3 juta orang. Sebagian besar adalah tenaga guru dan tenaga kesehatan. Mereka kini telah mengabdi di berbagai daerah dan telah membantu program-program layanan pemerintahan. Lebih lanjut, dirinya pun juga mengungkapkan bahwa DPR saat ini sedang membahas revisi tentang perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, termasuk aturan peralihan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ada sejumlah opsi yang akan ditawarkan di dalam revisi Undang-Undang ASN tersebut. Yang pertama adalah akan diangkat menjadi P3K full time atau P3K penuh waktu. P3K full time ini akan mendapatkan gaji dan tunjangan penuh sesuai dengan pegawai negeri sipil pada umumnya. Sedangkan yang kedua adalah mengangkat tenaga honorer yang memang selama ini hanya bekerja pada jam-jam tertentu akan diangkat dan dimasukkan ke dalam P3K part-time atau P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan, Syamsul Rizal pun mengatakan bahwa para tenaga honorer ini diakui telah memberikan kontribusi besar bagi negara. Sebab itu, keberadaannya pun harus diperhatikan dan kesejahteraannya harus ditingkatkan. Ia memperkirakan bahwa RUU ASN ini akan disahkan pada bulan depan atau bulan September tahun 2023 sehingga nantinya peraturan turunannya itu langsung bisa disiapkan. Saat ini masa sidang akan selesai dan segera diprioritaskan untuk pengesahan Undang-Undang ASN Aparatur Sipil Negara yang baru. Bagaimana rekan-rekan? Tanggapan rekan-rekan terhadap berita kali ini silahkan tuliskan komentar di kolom video ini. Demikian video kali ini, terima kasih telah menyaksikan. Ayo yang baru pertama kali bergabung silahkan di subscribe terlebih dahulu agar rekan-rekan sekalian terus mendapatkan update-update terbaru informasi seputar tenaga honorer, P3K, dan pegawai negeri sipil. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.